Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ananda semua. Pada perkuliahan kali ini kita akan bahas tentang sifat-sifat integral tak tentu, yang mana pada pertemuan sebelumnya secara offline di kampus kita sudah bahas sebagian. Nah, ini adalah video lanjutan materi dari yang sudah kita bahas di kampus. Baik, misalkan K adalah bilangan real. Fx dan Gx merupakan fungsi yang dapat ditentukan integralnya, maka sifat pertama, integral K dx hasilnya adalah Kx plus C. Sedangkan integral sifat kedua, integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Nah, dua sifat ini sudah kita bahas di kampus pada pertemuan minggu lalu. Yang mana sifat pertama itu K adalah konstanta, sehingga hasilnya tentunya adalah Kx ketika diintegralkan. Misalkan integral 5 dx, maka hasilnya adalah 5x plus C. Dan untuk sifat kedua, ini adalah sifat umum dari integral yang Ibu yakin sudah Nanda pelajari di sekolah menengah dulu ya. Integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus C. Oke, kita lanjut. Yang belum dibahas, atau lanjutannya adalah sifat ketiga, 4, dan 5 ini. Integral k f x dx sama dengan K integral fx dx. Yang keempat, integral x pangkat min 1 dx sama dengan integral seper x dx sama dengan ln x plus C. Ingat ya, ini integral seper x dx itu adalah ln x ya, Nanda ya. Atau logaritma natural x. Jadi jangan sampai dibaca in x ya, itu kebanyakan terjebaknya di situ. Ini dibacanya in x, penulisannya juga pas hasilnya in x. In x itu apa gitu? Padahal ini L ya, L kecil, N X. Jadi logaritma natural X. Disingkat dengan ln. Ln X plus C. Yang kelima sifatnya integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Oke, kita masuk ke contoh soal agar lebih memahami sifat-sifat ini. Contoh, tentukan integral 5x kuadrat akar x pangkat 3 dx. Maka di sini bisa ada yang bisa kita ubah karena dalam bentuk akar. Itu jadi kita bisa bentuk dalam pangkat pecahan kan. Integral 5x kuadrat akar x pangkat 3 dx sama dengan integral 5x kuadrat dikali x pangkat 3 per 2 dx. Itu adalah perubahan dari akar pangkat 2 x pangkat 3. Selanjutnya, 5 integral x kuadrat dikali x pangkat 3 per 2 dx. Nah, kita keluarkan konstantanya dari integral. Nah, ini adalah sifat ketiga tadi, integral kf x dx sama dengan k dikali integral fx dx. Sama dengan 5 dikali integral x kuadrat plus 3 per 2. Karena perkalian bilangan berpangkat itu pangkatnya bisa dijumlahkan. Itu Anda ingat-ingat juga ya, sifat-sifat itu. Sama dengan 5 dikali integral x pangkat 7 per 2 dx. Sama dengan 5 dikali X pangkat 7 per 2 plus 1 per 7 per 2 plus 1 plus C. Ini adalah sifat kedua yang sudah kita pelajari minggu lalu. Integral X pangkat N dx sama dengan X pangkat N plus 1 per N plus 1 plus C. Lanjutannya sama dengan 5 dikali X pangkat 9 per 2 per 9 per 2 plus C. Sama dengan 5 dikali 2 per 9 X pangkat 9 per 2. Ini operasi pecahan ya, Nanda ingat kembali. Hasilnya adalah 10 per 9 X pangkat 9 per 2 plus C. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Contoh berikutnya, soal kedua. Tentukan integral 6X min 7 pangkat 2 dx. Maka penyelesaiannya adalah integral 6x min 7 pangkat 2 dx itu kita uraikan dulu ya, kita kali. Jadi 6x min 7 dikali 6x min 7 dx. Diperolehlah hasilnya menjadi integral 36 x kuadrat min 84x plus 49 dx sama dengan
Integral 36x kuadrat dx min integral 84x dx plus 4 plus integral 49 dx. Ini merupakan sifat kelima, yaitu yang eh, berbentuk integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Sama dengan 36 dikali integral x kuadrat dx min 84 dikali 84 integral x dx plus integral 49 dx. Ini merupakan sifat ketiga, Nanda ya. Integral kfx dx sama dengan k atau konstanta dikali integral fx dx. Karena konstanta bisa dikeluarkan dari integralnya. Oke, sama dengan 36 dikali X kuadrat plus 1 per 2 plus 1 min 84 dikali X pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 itu sifat kedua tadi, tambah 49 X plus C. Nah, ini ada dua sifat yang digunakan, sifat 1 dan sifat 2. Konstanta lagi ya yang dikeluarkan. Oke, hasil akhirnya adalah 12x kuadrat pangkat 3 dikurangi 42x kuadrat plus 49x plus C. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Baik, kita lanjutkan contoh berikutnya. Tentukan integral seper akar X plus akar X min 5x pangkat min 1 dx. Penyelesaiannya integral seper akar X plus akar X min 5x pangkat min 1 dx sama dengan integral seper akar X dx plus integral akar X dx min akar 5x pangkat min 1 dx. Ini merupakan sifat kelima yang berbentuk integral fx plus minus gx dx sama dengan integral fx dx plus minus integral gx dx. Lanjut, sama dengan integral x pangkat min setengah dx plus integral x pangkat setengah dx min 5 dikali x pangkat min 1 dx. Ini merupakan sifat ketiga mengeluarkan konstanta dari integral. Sama dengan x pangkat min setengah plus 1 per min setengah plus 1 plus x pangkat setengah plus 1 per setengah plus 1 min 5 ln x plus 1. Karena di situ kan integral x pangkat min 1 sama dengan integral seper x sebagaimana sifat kedua dan keempat. Sifat keempat itu yang hasilnya tadi logaritma natural x ya, Nanda. Sama dengan x pangkat setengah per setengah plus x pangkat 3 per 2 per 3 per 2 min 5 ln x plus c. Sama dengan kita kembalikan ke bentuk akar yang pangkat pecahan tadi menjadi 2 akar x plus 2 per 3 akar x pangkat 3 min 5 ln x plus c. Silahkan diperhatikan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Contoh keempat. Diketahui f aksen x sama dengan 6x kuadrat min 10x plus 3 dan f min 1 sama dengan 2. Tentukanlah fx. Maka penyelesaiannya fx sama dengan integral f aksen x. Ini kan sifat dari antiturunan ya, Nanda. Nah, ini definisi integral atau definisi integral tertentu. Sama dengan, nah kita kan tahu diberitahu di soal f aksen x itu adalah 6x kuadrat min 10x plus 3. Kita masukkanlah ke penyelesaian. Sama dengan integral 6x kuadrat min 10x plus 3x dx. Sama dengan, kita operasikan, kita pisahkan. Integral 6x kuadrat dx min integral 10x dx plus integral 3 dx, maaf. Nah, di sini bisa kita keluarkan lagi konstantanya, yaitu angka 6. 6 dikali integral x kuadrat dx min 10, integral x dx plus integral 3 dx. Hasilnya adalah 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 3x plus c. Ini tidak terlalu susah karena di sini banyak sifat-sifat yang berupa konstanta tadi ya. Ya, bisa dikeluarkan dari integral untuk memudahkan kita menjawab soalnya. Nah, selanjutnya kita di sini kan diberitahu tadi f min 1 itu hasilnya 2. Maka kita kan sudah tahu nih fx dari pengintegralan. Diperoleh tadi 2x maka 3 min 5x kuadrat plus 3x plus c. Nah, kita masukkanlah bahwa f min 1, jadi x-nya diganti dengan min 1, itu hasilnya 2. Nah, kita mau cari nih nilai C gitu.
Jadi 2 sama dengan, kita masukkanlah nilai F min 1 tadi, dan semua X diganti dengan min 1. Menjadi 2 sama dengan 2 dikali min 1 pangkat 3 min 5 dikali min 1 pangkat 2 plus 3 dikali min 1 plus C. Maka diperolehlah 2 sama dengan min 2 min 5 min 3 plus C. Maka C kita peroleh 12. Sehingga kita bisa membuat penyelesaian akhir dari integral tak tentu ini yang tidak lagi dalam bentuk C. Dengan catatan tadi ada diketahui salah satu fungsinya ya, misalkan F5 sama dengan 3, nah gitu ya. Atau ini kan di sini soal ini ada F-1 sama dengan 2. Kalau tidak diketahui itu, ya nggak bisa, masih tetap C juga dia menjadi integral tak tentu. Makanya disebut integral tak tentu ya. Nah, di sini udah dapet nih, kita tinggal ubah Fx sama dengan 2x pangkat 3 min 5x kuadrat plus 3x plus 12. Silakan diperhatikan terlebih dahulu. Oke, lanjut. Contoh kelima. Sebuah benda bergerak pada garis lurus dengan percepatan A yang memenuhi persamaan A sama dengan 2T min 1. A dalam meter per sekon kuadrat dan T dalam detik. Jika kecepatan awal benda V sama dengan 5 meter per sekon dan posisi benda saat T sama dengan 6 adalah S sama dengan 92 meter. 92 meter, maka tentukanlah persamaan posisi benda tersebut saat T detik. Maka penyelesaiannya A sama dengan 2T min 1. Kemudian V sama dengan integral A dt. Nah, ini karena kecepatan itu merupakan balikan dari percepatan terhadap waktu. Maka kita bisa mengintegralkannya gitu. V sama dengan, kita masukkanlah tadi A itu kan 2T min 1. Kita masukkan ke dalam integralnya. Integral 2T min 1 dt. Maka diperolehlah V sama dengan T kuadrat min T plus C. Kecepatan awal benda 5 meter per sekon, artinya saat T sama dengan 0, maka nilai V sama dengan 5. Sehingga VT sama dengan 0 adalah 5. Sehingga V sama dengan T kuadrat min T plus C, maka 5 sama dengan 0 kuadrat min 0 plus C. C-nya diperoleh 5. Sehingga V-nya adalah T kuadrat min T plus 5. Dan S adalah integral V dt. Karena jarak merupakan balikan dari kecepatan terhadap waktu. Nah, S sama dengan integral T kuadrat min T plus 5 dt untuk ST sama dengan 6 sama dengan 92. Sepertiga T pangkat 3 min setengah T kuadrat plus 5T plus C. Sepertiga, kita masukkan nilai T-nya, kali 6 pangkat 3 min seperdua kali 6 pangkat 2 plus 5 kali 6 plus C sama dengan 92. Karena tadi diketahui di sini, untuk ST sama dengan 6 itu adalah 92, maka C-nya adalah 8. Jadi, persamaan posisi benda tersebut saat T detik dirumuskan dengan S sama dengan sepertiga T pangkat 3 min setengah T pangkat 2 plus 5T plus 8. Karena C-nya kita peroleh 8. C yang di sini, C yang di awal itu berfungsi untuk menentukan persamaan V. Nah, sedangkan C yang terakhir itu untuk menentukan persamaan S. Oke, silakan diperhatikan terlebih dahulu. Oke, itu tadi Ananda sifat-sifat integral tak tentu dan contoh-contoh soalnya. Jika Ananda memiliki kesulitan dalam memahami materi-materi ini dan contoh-contoh soal ini, silakan Ananda tanyakan di WA Group. Dan ini ada tugas untuk Ananda, silakan dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Ada 4 soal, tapi nomor 1 itu ada 5 anak, nomor 2 ada 2 anak, dan nomor 4 punya 2 anak. Jadi silakan Anda kerjakan soalnya, boleh kerjasama ya, boleh diskusi maksudnya. Kalau ada kesulitan dalam menjawab soal-soal ini, silakan Anda tanyakan di grup agar teman-temannya yang lain juga menyimak penjelasan dari pertanyaan Ananda. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, kerjakan soalnya dengan baik. Mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.